Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Dan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Pada video kali ini, kita akan coba membuat sebuah sistem sederhana, yaitu sistem input data barang yang kita lengkapi dengan fitur generate dan scan QR code ya. Nah, biasanya kalau kita membuat input data barang itu kan yang saya buat itu biasanya ya hanya sekedar data barang dengan beberapa jumlah informasi atau misalnya ada harga, jumlah atau gambar juga ya. Nah, cuma di sini kita akan membuat sistem input data barang yang kita lengkapi juga dengan QR code. Dan nanti juga bisa kita untuk coba melakukan scan ya. Kita akan scan hasil QR code yang nanti kita buat, apakah dia bisa masuk ke dalam sistem atau enggak hasil scan-nya, seperti itu. Nah, di sini saya contohkan dulu ya. Saya sudah membuat sebuah sistemnya. Seperti biasa, ini akan saya demonstrasikan. Tapi sebelum saya demonstrasikan, saya informasikan kembali kepada semua ya yang menonton dan mendengarkan video ini bahwa saya sudah membuka kelas online untuk pembelajaran VBA Excel. Jadi bagi Anda yang berminat untuk belajar dengan saya ya di video eksklusif, yaitu belajar tentang VBA Excel, maka silakan Anda cukup klik join saja di channel saya. Jangan lupa sebelum join Anda harus masuk ke email masing-masing. Nanti setelah Anda masuk ke email masing-masing, klik join di channel saya, nanti akan muncul biaya per bulan, yaitu hanya sebesar Rp49.900. Anda sudah masuk menjadi bagian dari member di channel ini, yang nanti Anda bisa melihat 4 video eksklusif setiap bulan ya. Jadi ada 4 video eksklusif setiap bulan yang membahas tentang VBA Excel. Dan di akhir bulan April ini ya nanti akan saya buatkan grup Telegram yang nanti bisa kita pakai untuk sharing, entah itu tentang masalah yang dialami dalam waktu pembelajaran dan yang lain-lain tentang materi yang saya bagikan lewat video. Oke, bagi yang belum join silahkan join, bagi yang sudah join terima kasih banyak ya, semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan coba lanjut sekarang untuk bagaimana cara menjalankan aplikasi sederhana yang sudah saya buat. Oke, pertama di sini aplikasi ini berfungsi untuk menginput data barang ya. Menginput data barang yang dilengkapi dengan yang terdiri dari ada product ID, product name, gambar produk ya, terus jumlah, lalu harga per barang, terus total nilai dari jumlah barangnya, terus reorder levelnya atau reorder kuantitinya, lalu tanggal pengecekan barangnya, dan ada QR code-nya. Nih, nah bagaimana cara menggunakan? Di sini yang pertama adalah kalau saya mengklik langsung di bagian image sini ya ini, maka di sini langsung muncul harap isi terlebih dahulu ID barang. Begitu juga dengan saya mengklik di bagian QR code. Nah, ini juga sama, harus diisi dulu di bagian product ID-nya karena gambar dan QR code nanti itu akan diisi berdasarkan product ID. Nah, sebagai contoh di sini saya akan isi ya product ID-nya. Misalnya saya isi BR strip 1256101. Nah, gini. Terus product name-nya saya isi misalnya celana kerja, lalu jumlahnya misalnya saya isi 60, terus harga per unitnya misalnya saya isi 250. Nah, di sini langsung terisi otomatis total dari inventory value-nya ya. Jadi ada sekian gitu totalnya. Terus di reordernya ini saya isi misalnya 10, artinya itu kalau jumlah berapa yang harus kita pesan ulang gitu. Terus di bagian date check-nya itu adalah saya isi tanggal 2 misalnya bulan 4 tahun 2020. Ini maksudnya adalah pengecekan tanggal yang dilakukan ya.
Terus untuk gambar tinggal kita klik di bagian image sini, kita klik. Nah, maka di sini akan muncul folder yang kita pakai untuk memasukkan gambar. Nah, ini ya. Tadi saya bilang celana, maka saya pilih yang celana ini. Klik open, maka muncul ke sini ya, dan di bagian image space-nya akan terisi. Terus untuk QR code-nya, nah ini kita klik ya, kita klik, maka langsung otomatis terbentuk QR code yang berdasarkan produk ID. Nah, ini dia bentuknya adalah gambar. Gambar itu tersimpan dalam tipe filenya adalah PNG. Nah, QR code ini muncul ya, nanti harus dipastikan bahwa ketika Anda mengklik QR code, maka komputer atau laptop Anda itu harus terkoneksi dengan internet, karena QR code ini kita menggunakan sistem, kita mengambil dari internet ya, dari Google APIs gitu. Oke, itu di bagian QR code-nya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita klik tombol save. Oke, data barang berhasil disimpan dan dia masuk ke dalam sini ya. Nah, di sini kalau kita klik 2 kali, maka datanya muncul ke atas seperti itu. Nah, berikutnya ya, setelah dia muncul ke atas atau setelah dia muncul lagi ketika kita klik 2 kali ya. Nah, ini harusnya berupa tanggal ya, nanti bisa kita perbaiki gampang saja. Nah, di sini di samping kiri sini itu ada form kecil ya. Di sini adalah tempat kita untuk mencoba melakukan scanning ya, menggunakan barcode scan. Cuman di sini karena saya nggak punya QR code scan atau barcode scan, maka saya menggunakan menggunakan HP saya ya untuk melakukan scanning ya. Nah, di sini untuk scanningnya saya menggunakan aplikasi, di sini namanya adalah Barcode to PC. Jadi teman-teman bisa untuk mendownload aplikasi Barcode to PC apabila teman-teman tidak memiliki yang namanya tidak memiliki alat barcode yang asli ya. Di situ bisa menggunakan aplikasi yang namanya Barcode to PC. Nah, sebelum menggunakan Barcode to PC, pertama Anda harus menginstal dulu ya Barcode to PC di handphone masing-masing. Bisa di-download di Play Store, itu ada namanya Barcode to PC. Lalu setelah itu, pastikan bahwa Anda itu berada dalam satu jaringan yang sama dengan komputer atau laptopnya. Nah, di sini saya menggunakan Wi-Fi ya. Nah, saya menggunakan Wi-Fi. Terus handphone saya juga terkoneksi ke dalam Wi-Fi yang sama dengan komputer ini. Oleh karena itu nanti barcode-nya itu akan terhubung melalui jaringan Wi-Fi. Nah, di sini saya akan coba untuk men-scan di bagian QR code sini. Ketika saya klik, saya scan di bagian sini, maka nanti di sini akan harusnya muncul otomatis ya. Harusnya muncul otomatis. Oke, di sini saya akan lakukan scan ya. Saya akan coba melakukan scanning ke dalam komputer ya, menggunakan QR code yang muncul di samping sini akan saya scan menggunakan handphone. Jika berhasil, harusnya dia masuk ke sini ya. Ketika barcode-nya berhasil atau QR code-nya berhasil. Nah, di sini sudah saya buka ya. Jadi untuk cara membukanya itu tadi tinggal kita masukkan ke sini ya. Masuk ke bagian nama atau scan yang kita buat. Kalau misalnya Anda belum punya, tinggal diklik di sini ya. Nah, ini Anda tinggal ketik saja. Misalnya saya dicoba 1, klik OK. Nah, maka di sini akan langsung terbuka seperti ini ya. Nah, di sini kita coba lakukan scan. Saya lakukan scan dulu. Oke, sudah masuk ya. Jadi di handphone dia terisi kodenya adalah BR1256101. Di sini juga sama, dia terisi BR1256101. Ini juga sama ya, dan dia juga langsung muncul otomatis untuk gambar sama barcode-nya. Di bagian sini ada nama ya, celana kerja, total unitnya 60, unit price-nya sekian, inventory value-nya sekian gitu. Oke, nah itu di bagian uji coba untuk menampilkan data di dalam sini ya. Nah, kalau sudah di sini bisa kita clear dengan cara klik tombol reset.
Nah, maka di sini sudah dibersihkan semua. Nah, untuk tombol delete ini seperti biasa, ini kita pakai untuk menghapus data. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus, cukup diklik 2 kali datanya, lalu kita klik tombol delete. Kita klik tombol yes, data berhasil dihapus, dan selesai. Nah, seperti itu. Ya, untuk tombol lock dan unlock, lock ini berfungsi untuk mengunci sheet-nya supaya nggak bisa digeser-geser lagi objeknya, ya. Nah, untuk yang unlock itu kita pakai untuk membuka kuncinya. Nah, ini bisa diklik sekarang. Terus untuk search ini berfungsi untuk mencari data di sini. Jadi di sini bisa saya klik di bagian product name misalnya, saya ketik bola. Kita klik tombol search. Nah, dia ada hasilnya karena memang satu ya barangnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi sederhana seperti ini ya tentang input data menggunakan fitur QR code scan. Nah, langsung saja di sini kita akan bahas ya. Tapi sebelum saya bahas, silakan like video ini jika bermanfaat, komen ya jika ada pertanyaan, dislike jika tidak suka, dan share video ini apabila menurut Anda bermanfaat. Ya, terima kasih untuk supportnya. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat Anda semua. Oke, kita langsung saja membahas ya. Di sini simpan dulu. Terus saya tutup. Nah, di sini kita akan buka ya di bagian file yang nanti akan saya kasih. Nah, di sini untuk file yang nanti akan saya bagikan dia ada beberapa ya. Pertama di sini ada template. Nah, ini dia template. Saya kasih nama dulu biar nggak bingung. Nah, ini dia template ya. Oke. Nah, terus selain itu nanti Anda akan mendapatkan ada coding modul 1, coding modul 2, coding sheet menu, lalu ada folder foto, ya, ada lagi folder QR code. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi folder file ini nanti ya, ini adalah template yang nanti harus Anda buka pertama kali karena nanti kita akan membuatnya di sini. Terus di dalam folder dokumen atau Word ini adalah tempat coding yang nanti kita akan pakai untuk di copy paste ke dalam file template-nya. Terus ada folder namanya foto dan ada QR code. Nah, foto ini adalah folder yang nanti kita pakai untuk menyimpan gambar barangnya atau gambar yang inventory-nya. Terus QR code adalah folder yang nanti kita pakai untuk menyimpan gambar dari kode atau QR code barangnya. Nah, setelah ini ya, setelah Anda download, pertama dibuka ada di bagian sini. Nah, ini. Silakan dibuka. Oke, jangan lupa nanti diklik enable content kalau misalnya ini belum diklik. Oke, klik seperti ini. Nah, jika sudah diklik, ya maka pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Ada 3 sheet yang saya buat di sini ya. Pertama ada sheet menu, lalu ada sheet barang, lalu ada sheet cari barang. Pertama di bagian sheet menu sini adalah sheet utama yang kita pakai untuk mulai dari input sampai dengan sampai dengan membuat tombol untuk mengkoordinasikan, untuk melakukan proses yang kita mau ya, misalnya seperti simpan, hapus dan sebagainya gitu. Nah, dari sheet 1 sini ya, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah harus mengganti nama-nama yang ada di dalam sheet 1 sini, nama-nama textbook yang sudah saya masukkan. Pertama, ya, untuk mengganti nama-nama textbook ini yang harus Anda kerjakan adalah harus masuk ke tab developer dulu. Nah, di bagian tab developer sini ada design mode. Nah, design mode ini berfungsi untuk melakukan pengeditan atau penggantian nama untuk textbook dan sebagainya. Karena nggak bisa kalau nggak kita menghidupkan design mode-nya. Jadi, klik design mode-nya dulu, ya. Setelah diklik, maka Anda bisa mengklik ini. Nah, ini bisa Anda klik. Oke, nah ini. Nah, di sini yang perlu diganti untuk bagian textbook dan sebagainya. Pertama ya di sini. Nah, di sini silakan diganti dengan nama p_id. Jadi, menggantinya itu bisa melalui name box ini ya. Jadi bisa Anda klik di sini terus diganti jadi p_id. Atau bisa juga dengan cara Anda klik kanan, pilih properties. Nah, di sini muncul seperti ini. Lalu Anda ganti di bagian name-nya adalah p_id seperti itu. Jadi ada 2 cara. Nah, jika sudah di bagian bawah, ini diganti menjadi p_name. Terus di sini ganti nama menjadi KTY.
lalu ini adalah unit price, ini adalah inventory value, lalu yang ini adalah reorder, terus yang ini adalah date check, nih, date underscore check, terus ini adalah image link ya, ini adalah QR code link, nah gitu. Ini di bagian text box-nya. Terus di bagian samping sini, ini ada picture ya, sudah saya masukkan. Ini biarkan dia image 1 ya. Terus ini adalah shapes ya. Jadi ini shapes, kita kasih nama, Anda kasih nama nanti QR code. Jadi QR code itu namanya. Terus di sini ada text box lagi. Nah, ini ya. Ini saya grup. Jadi kalau Anda mengklik sini kok terklik semua, Anda klik lagi di sini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya Anda mengklik itu kok terklik semua, maka di sini klik lagi ya. Setelah diklik lagi di sini ada Anda ganti menjadi barcode scan. Nah, seperti itu. Nah, di bagian bawahnya di sini ada image lagi. Ini namanya adalah image 2. Ya, namanya image 2. Terus yang di sini ini adalah shapes ya. Kasih nama menjadi QR code 2. Jadi QR code 2. Nah, terus di bagian bawah sini ada lagi ya. Dia namanya adalah apa itu? Combo box, kita kasih nama berdasarkan. Terus ini text box kita kasih nama kata kunci. Nah, di sini ini nggak usah ya. Ini adalah QR code untuk channel saya. Jadi atau nama saya gitu ya. Jadi ini adalah QR code untuk nama saya atau channel saya. Nah, di bagian bawah sini ada list box ya. Silakan diganti nama menjadi tabel barang. Ya, tabel barang. Terus jangan lupa nanti di sini Anda ganti ya di bagian di bagian kolom co-nya itu 9, di bagian kolom head-nya itu adalah true. Seperti itu. Nah, setelah semua objek diganti ya sesuai dengan yang tadi saya tunjukkan, maka langkah pertama adalah kita akan masuk ke bagian barang dulu. Nah, di sini untuk di bagian barang ya, ini sudah saya buatkan tabel juga. Ini tinggal Anda nanti sesuaikan saja ya lebar-lebar kolomnya, karena nanti dipakai untuk menampung data hasil inputan dari sini. Terus yang di sini ini dipakai untuk melakukan pencarian atau menampilkan hasil pencarian dari data barang sini yang kita cari lewat sheet 1 sini. Oke, nah kalau sudah langkah pertama sekarang ya, kita akan masuk untuk atau kita mengaktifkan dulu tombol image dan QR code. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita praktek di bagian image dan QR code, pastikan bahwa komputer Anda terhubung dengan internet. Karena QR code nanti ini akan kita ambil gambar QR code-nya melalui internet ya. Dan jangan lupa juga ketika Anda terhubung dengan internet ya, subscribe channel ini bagi yang belum subscribe ya. Jadi ya apa namanya? Oke, pokoknya itulah ya. Jadi harus ada koneksi internet untuk menggunakan QR code-nya. Oke, langsung saja ya. Jadi pertama kita hidupkan untuk tombol image-nya dulu ya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian modulnya. Jadi di sini kita buka, yaitu pertama adalah modul coding modul 1. Kita cek dulu ini isinya apa, saya lupa masalahnya. Coding modul 1. Oke, ya ini dia. Jadi pertama silakan dibuka di bagian coding modul 1 ya. Nah, pertama di sini copy yang ini dulu ya. Jadi yang dim Erwin GString di copy. Setelah itu masuk ke Excel-nya, masuk ke developer, pilih Visual Basic. Nah, di sini sudah saya sediakan modul 1. Masukkan ke sini pertama ya, enter. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, Anda cari lagi ya di bagian coding sini, cari perintah untuk membuka atau memasukkan gambar. Di sini codingnya, nah ini dia, sub buka gambar di copy sampai dengan end sub. Nah ini, copy lalu kita masukkan ke dalam sini. Ya seperti itu. Nah jika sudah dimasukkan, ya maka di sini
beberapa hal yang saya jelaskan terlebih dahulu untuk coding ini. Pertama adalah di sini ya, ini ada sheet 1. Sheet 1 didapat dari sheet ini ya, sheet menu tadi. Terus di sini ada image 1. Ya, ada image 1, ada image 1. Image 1 itu yang ini. Nah, ini. Jadi image 1 itu yang ini yang kita pakai untuk menampilkan gambar nanti. Terus di sini ada sheet 1 image link. Nah, image link itu kita dapat dari sini. Nah, text box ini tadi. Itu image linknya. Lalu di sini ada this workbook.pad ya. Terus ada lagi foto ya. Nah, foto itu didapat dari folder yang tadi saya tunjukkan yang ini. Nah, ini. Nah, karena di sini namanya adalah foldernya adalah foto, maka di sini kita kasih nama juga foto. Kalau Anda menggantinya dengan nama yang lain foldernya, maka silakan di sini diganti juga dengan nama yang sama, seperti itu. Nah, terus gambar nanti itu akan kita simpan dengan nama yang sama yang kita masukkan nanti ke dalam ID sini. Jadi gambarnya akan kita simpan berdasarkan nama ID. Oleh karena itu, di sini dia diisi sheet1.pid.value. Jadi ini adalah text box ID yang ada di dalam sheet 1 dan kita simpan dengan tipe file JPG seperti itu. Nah, itu di bagian buka gambarnya ya. Nah, di sini juga ada ya, if sheet 1 ini juga sama. Sheet 1 kita dapat dari sini tadi, sama dengan tadi. PID juga sama, kita dapat dari text box PID-nya. Artinya itu kalau PID atau ID yang belum kita masukkan, maka di sini akan muncul keterangan harap isi terlebih dahulu ID barang gitu ya. Nah, kita coba sekarang. Nah, ini kita hubungkan dengan cara Anda klik kanan, tombolnya, pilih assign makro, lalu pilih buka gambar. Terus klik OK. Nah, gitu. Jadi kalau kita klik begini, ini nggak muncul ya. Nggak akan terisi gitu. Nah, ini kita isi dulu. Misalnya kita isi dengan kode barang yang Anda ingin, misalnya ER strip angka gitu misalnya ya, atau angka semua juga nggak masalah ya, angka semua nggak masalah, atau teks semua juga nggak masalah, atau gabungan juga nggak masalah. Oke, seperti ini misalnya. Terus kita klik image. Nah, ini terbuka ya, kita masukkan gambarnya apa yang mau kita masukkan. Misalnya gambarnya adalah ini ya, jam ini. Nah, maka di sini langsung tersimpan ya di bagian image space-nya ini. Jadi ini adalah kode yang tadi kita buat. Nah, berikutnya setelah kita masukkan di bagian gambar, kita kasih nama misalnya. Misalnya adalah jam dinding. Nah, seperti ini ya, dan seterusnya lah gitu. Terus setelah kita mengaktifkan di bagian tombol image untuk menampilkan gambar sini, kita hidupkan ya, atau kita hidupkan dulu di bagian QR code-nya ya. Nah, di bagian QR code-nya sini Anda buka coding yang modul 2. Nah, ini. Nah, di bagian modul 2 di sini ada coding yang harus Anda copy, yaitu dari sini ya, sub generate QR code. Ini copy sampai dengan end sub ya, ini. Buka di modul 2-nya. Terus kita paste. Nah, ini untuk di bagian coding QR code yang pertama ini yang perlu kita copy ya. Pertama yang bisa Anda ganti di sini ada di bagian sini. Ini adalah ukuran nanti QR code-nya berapa. Misalnya Anda mau ukuran 500 pixel ya. Ini ukurannya pixel ya. Jadi nanti lebih besar, terserah berapa gitu. Kalau misalnya 300 juga nggak apa-apa. Terus di bagian bawah di sini ada name ya. Name di sini juga ada name. Name ini adalah kita pakai untuk variabel dalam memberikan nama QR code itu berdasarkan apa. Jadi QR code nanti itu terbentuk berdasarkan apa. Nanti saya buatnya berdasarkan ID barang. Nah, ini. Jadi sheet1.pid. ID adalah nama ID barangnya. Nah, di bagian bawahnya lagi di sini yang bisa kita ganti di bagian, nah ini ya. Di sini ada yang namanya QR code. Nah, di bagian save to file this workbook.pads ya, di sini ada folder namanya QR code. QR code itu kita ngambil dari yang folder ini. Nah, namanya adalah QR code, maka di sini kita masukkan juga QR code. Oke ya. Terus di bagian bawah, oke, cukup itu saja yang bisa kita
apa yang bisa Anda modifikasi ya. Yang lainnya cukup disamakan saja. Nah, berikutnya kita copy lagi. Nah, ini. Kalau yang ini tadi ya, kalau coding yang ini fungsinya itu untuk menggenerate QR code dari situs Google Google Apps ini ya. Nah, ini Google Apps ini. Dari sini ya. Nanti akan tersimpan, akan terdownload filenya, lalu kita simpan di dalam folder QR code ini dengan bentuk filenya PNG. Jadi ini coding berfungsi untuk menggenerate dan mendownload serta menyimpan QR code sesuai dengan nama ID-nya atau sesuai dengan ID-nya. Nah, berikutnya ini kita copy ya. Sub get QR code ini kita copy. Nah, kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Ya, sampai dengan end sub. Lalu kita taruh di bagian bawahnya sini, ya. Nah, ini. Oke, nah di sini, ya. Ini adalah coding yang nanti kita akan daftarkan ke sini atau kita hubungkan ke dalam tombol sini ya, ke dalam tombol QR code. Jadi namanya adalah sub get QR code. Nah, di sini pertama sini ada sheet 1 ya, textbox ID. Jadi di sini didapat dari sheet 1 tadi sama dengan atas tadi. Terus sini ada with active sheet.shapes ya. Di sini ada QR code. Nah, QR code itu kita ambil dari sini namanya. Nah, ini QR code namanya. Oke, itu di bagian shapes-nya namanya sama dengan ini. Terus di bagian, jadi maksudnya itu gini, kalau misalnya QR code-nya itu nggak ada, maka shapes-nya akan dikasih warna putih ya. Tapi selain itu, maka kita akan memanggil generate QR code. Jadi kita akan memanggil perintah ini ya untuk membuat QR code. Terus setelah QR code-nya terpanggil, terisi, terdownload, ya tersimpan di bagian sheet 1, di bagian QR code link, yaitu yang di sini. Nah, ini QR code link ya. Oke, nah ini QR code link. Itu akan kita isi dengan file QR code tapi berupa alamatnya ya. Jadi di sini ada this workbook.patch QR code, itu adalah folder yang tadi saya bilang yang ini ya. Tuh. Lalu di samping lagi ada sheet 1. Nah, ini namanya akan disimpan dengan nama dengan nama ID ya, tipenya adalah PNG. Nah, ini adalah perintah untuk memasukkan QR code-nya ke dalam textbox QR code link berupa alamat nanti ya. Terus dia di bawahnya lagi ada perintah ya, di sini ada QR code. Ini sama dengan yang tadi, yaitu yang ini ya. Nah, itu perintah untuk memunculkan atau menampilkan QR code-nya ke dalam shapes-nya ya. Jadi shapes ini nanti akan kita munculkan QR code yang sudah terdownload lewat perintah di atasnya tadi. Jadi akan kita isi dengan ini ya. Jadi CSTR itu berfungsi untuk mengisi shapes ya dengan gambar yang sesuai dengan alamat link di QR code link. Jadi ini ngambil dari sini tadi. Nah, ini QR code link. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan coba ya, kita hubungkan, klik kanan, pilih assign makro, pilih get QR code. Jangan yang generate ya, tapi yang get. Oke. Nah, seperti ini. Pastikan sekali lagi komputer terhubung dengan internet ya. Jika tidak terhubung dengan internet, contoh yang saya matikan internetnya. Oke, ini sudah mati, nggak ada. Saya klik QR code. Nah, maka di sini muncul pesan internet connection, dibutuhkan koneksi internet untuk generate QR code. Oke. Ada tambahan lagi, QR code tidak dapat dibuat ya, karena memang tidak ada koneksi internet. Nah, maka saya hubungkan lagi. Sudah terhubung, baru saya klik QR code. Oke, maka dia sudah ada QR code-nya ya. Nah, di sini nanti ketika Anda scan dengan menggunakan handphone ya, menggunakan aplikasi QR code scan, maka dia akan tertangkap yaitu kode ini gitu. Ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi image sudah, QR code sudah. Nah, sekarang tombol save ya. Belum tombol save. Kita masuk sekarang ke bagian textbox unit price. Jadi ini kalau kita isi misalnya 50, terus di sini kita isi misalnya harganya 65.000. Nah, ini harus terisi otomatis
hitungan perkalian antara QTY dengan unit price ini ya. Nah, ini kita akan membuat rumus hitungannya terlebih dahulu. Nah, untuk rumus hitungannya kita buka yang coding modul 1. Nah, ini. Kita cari di sini coding modul 1 ya. Coding modul 1 itu mana ini? Coding modul 1. Wait. Oh, sorry, dia di sini. Nah, ini ya, coding sheet menu. Nah, ini. Jadi di dalam coding sheet menu itu Anda cari coding yang, nah ini dia. Oke. Ini bisa Anda copy di sini ya, dari on error itu copy, terus masuk ke sini lagi, terus Anda masuk ke sini ya. Jangan lupa di bagian design mode-nya dihidupkan, diklik, terus Anda klik 2 kali di bagian text box ini. Nah, terus paste, Ctrl V. Nah, ini. Oke. Jadi sheet 1 inventory value itu adalah yang ini. Kita mau ngisi ini ya. Terus sheet 1 QTY itu adalah yang di sini. Nah, ini. Terus sheet 1 yang unit price itu adalah yang sekarang kita buka, yaitu yang ini. Nah, ini kalau misalnya kita coba ya, sebelum mencoba jangan lupa dimatikan design mode-nya. Nah, ini saya hapus dulu misalnya. Ini ya, ini saya hapus. Nah, di sini saya ketik misalnya 65.000. Nah, maka dia terisi otomatis sudah. Oke, nah di bagian reorder misalnya kita isi 10. Jadi kalau artinya itu ini batas minimal batas paling rendah barang harus dipesan ulang. Di sini kita isi tanggal juga. Tanggalnya adalah 23/2020 ya. Nah, baru kita klik tombol save. Nah, cuman tombol save belum aktif, kita aktifkan dulu. Anda buka di bagian coding modul 1. Nah, ini. Nah, di sini ada sub simpan data. Ini di copy ya, di copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Oke. Baru setelah itu masuk ke codingnya, masuk ke modul 1 ya, taruh di bagian bawah sini. Nah, seperti ini. Oke, di bagian simpan data di sini ya, di sini sudah sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Nah, di sini untuk barangnya itu sampai dengan 1000. Kalau misalnya masih kurang tambahkan aja 0, 10.000 ya itu ya. Terus di bagian bawah ini yang tadi kita buat, jadi sini ada folder namanya foto ya, itu harus Anda ganti juga apabila Anda mengganti nama folder di sini. Kalau enggak ya nggak usah diganti gitu. Terus G barang ini kita dapat dari sini ya. Nah, ini G barang. Dan di bagian bawah ada yang namanya call clear kode, ada lagi yang namanya call update tabel. Nah, kita harus membuat dulu di bagian clear kode dan update tabel. Nah, di sini kita buka coding modul 2. Coding modul 1 dulu. Nah, di sini cari yang namanya perintah update tabel. Update tabel mana ya? Nah, ini dia, sub update tabel. Copy sampai dengan end sub. Terus kita taruh di sini ya. Taruh bawahnya sini. Oke, update tabel sudah terbentuk, berarti ini ya, sudah ada. Lalu di coding modul 2 sekarang cari yang clear apa tadi ya, lupa saya. Clear QR code. Kita cari clear QR code, ada nggak? Kalau nggak ada berarti di coding modul 1 tadi. Oh, ini ada ini. Jadi sub clear QR code ini kita copy sampai dengan end sub ya. Nah, ini. Copy terus masukkan ke dalam sini ya, di bawah di modul 2. Oke, kita masukkan semuanya. Kalau yang QR code kita masukkan di modul 2 ya. Oke, nah ini sudah masuk ya. Nah, baru sekarang bisa kita hubungkan karena semua sudah dimasukkan. Jadi kita klik kanan, pilih assign makro, lalu kita pilih di bagian simpan data, pilih OK.
Nah, ini kita klik tombol save. Oke, maka sudah masuk ke bagian bawah sini. Kita klik OK. Nah, maka dia sudah bersih. Ini pun juga bersih, seperti itu. Oke, itu yang di tombol delete ya. Nah, sekarang kita aktifkan untuk di bagian perintah listbox ini. Jadi kalau kita klik 2 kali, maka dia masuk ke sini plus juga mengisi di bagian sini. Nah, untuk ini kita buka coding di bagian modul 1 ya. Nah, di bagian modul 1 ini bukan modul 1 ya. Di bagian coding sheet menu. Nah, ini. Di sini kita copy yang ini. Nah, private sub tabel barang DBL click ini kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini kita copy, lalu kita masuk ke sini, terus hidupkan dulu design mode-nya ya. Oke, sudah hidup. Oh, ini terkunci ya. Karena sudah terkunci, kita buka dulu ya, masuk ke review. Jadi kalau nggak bisa diklik berarti sudah terkunci, karena memang tombol simpan tadi yang kita buat dia juga bisa mengunci. Nah, ini ya. Nah, ini dia mengunci mengunci sheet ya. Nah, dia perintah menguncinya itu ada di bagian clear kode ya. Nah, di sini tadi nih. Nah, ini ada sheet1.protect, jadi mengunci. Nah, ini kita buka dulu dengan cara masuk ke review, klik on protect ya. Terus ini pilih developer lagi, dihidupkan design mode-nya, baru kita klik di sini. Ya, kita klik 2 kali, maka akan terbentuk seperti ini. Jangan lupa ini diganti menjadi DBL click. Nah, ini kita hapus. Terus di sini kita paste. Nah, karena di double maka hapus salah satu. Ya, hapus salah satu saja, jangan salah semua ya, gitu maksudnya. Oke, sudah dihapus. Berikutnya sekarang kita akan coba ya. Oh, sini kurang kayaknya ya. Saya ngopinya kurang ini. Nah, ya kan, kurang kan? Nah, ini ngopinya harus dari private sub sampai dengan end sub. Nah, ini. Copy lalu kita taruh di dalam sini tadi. Nah, ini saya hapus lagi, saya taruh lagi. Nah, ini kita hapus ya karena double. Terus ini juga kita hapus karena double. Oke. Nah, kalau sudah, kita matikan desain mode-nya, lalu sini juga bisa. Terus kembali ke sheet dan kita coba klik 2 kali. Oke, di sini muncul data tidak ditemukan. Oh, ada ya. Ada, cuman kok tadi muncul itu, kita cek dulu. Oke, kita matikan dulu nih. Kita kasih petik 1, kita coba cek. Oke, dia gambarnya nggak ada ya. Kita coba cek dulu apakah gambarnya masuk. Oh, ternyata gambarnya nggak masuk ya. Tapi kalau QR code-nya kita cek tadi masuk nggak? Oh ya, kalau QR code-nya masuk, cuman gambarnya dia nggak masuk. Oke, kita cek di bagian perintahnya. Di perintah sini ya. Harusnya sudah pas ya, tinggal coba kita ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi dulu. BR strip 1001, produk misalnya jam dinding ya. Jumlahnya misalnya 15, harga misalnya 50.000, reorder misalnya 12, tanggal ceknya misalnya tanggal 15/1/2020, terus gambar kita pilih yang jam dinding ini, terus QR code kita klik, jangan lupa sudah koneksi internet ya. Oke, sudah terbentuk, kita klik tombol save. Oke, sudah masuk dan coba kita klik 2 kali. Nah, sudah masuk ya. Oke, jadi sudah terisi untuk
datanya ya, untuk image-nya. Jadi coding yang tadi sudah berfungsi ya, karena sudah bisa menampilkan gambar ya, yang ketika kita klik 2 kali di sini. Nah, berikutnya kita akan input lagi, atau kita hidupkan dulu tombol reset ya. Ini berfungsi untuk membersihkan ini semua. Nah, di sini tinggal kita buka di bagian coding modul 1. Anda cari coding reset. Nah, ini dia coding reset form, sub reset form, di copy dengan nsub, terus masukkan ke dalam sini ya, ke dalam modul 1, taruh di paling bawah. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita klik kanan resetnya. Nah, karena nggak bisa berarti Anda harus masuk review lagi, pilih unprotect. Klik kanan ya, pilih assign makro, lalu ini dipilih di bagian reset form, klik OK. Nah, jadi kalau kita klik tombol reset, maka di sini akan hilang seperti itu. Oke, di sini saya masukkan lagi. Ya, saya masukkan lagi misalnya BR strip 100 2, nama produknya misalnya adalah bola ya, bola voli, terus KTY-nya ada 65, harganya misalnya 250.000, reordernya misalnya 10, tanggal ceknya misalnya 1/1/2020, gambar masih masukkan. Nah, ini terus QR code kita klik. Oke, sudah terisi. Kita klik tombol save. Ya, sudah masuk ke sini, kita klik 2 kali. Nah, sudah masuk ya, sudah terisi. Kita klik reset, bersih. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari tombol reset ya. Nah, kita akan cek terlebih dahulu apakah ada penambahan ini ya, ada penambahan QR code ya di sini tadi. Nah, ini, oh ada ya. Nah, ini dia QR code-nya. Ini QR code yang tadi ya, yang tadi saya hapus, saya ulangi lagi datanya, saya hapus lagi, dan ini adalah QR code yang baru. Nah, ini dia. Oke, di bagian reset sudah, sekarang di bagian tombol delete ya. Nah, tombol delete ini berfungsi untuk menghapus data waktu kita klik 2 kali seperti ini. Oke, nah di sini caranya buka Word-nya, cari yang modul 1 ya. Di sini ada coding untuk menghapus, yaitu, nah ini dia, set sub hapus ini ya, sub hapus, Anda copy sampai dengan nsub. Nah, ini copy, lalu di bagian sini kita klik. Oke ya. Nah, masukkan di bagian modul 1 sini, taruh paling bawah sini, paste. Oke, sudah selesai ya. Jangan lupa juga di sini ada yang namanya call clear code. Ini sudah kita buat. Call update tabel juga sudah kita buat. Ada call urut data. Nah, ini belum kita buat. Nah, di sini ada copy yang di bawahnya sini. Nah, ini sub urut data, copy sampai dengan nsub. Nah, Anda masukkan di bagian bawah sini. Nah, sudah terbentuk. Nah, ini kalau kita menghapus, coba kita hapus yang bagian atas. Kita klik delete. Yes, terhapus ya. Klik OK. Nah, maka seperti ini hasilnya. Oke, ini di bagian product ID ya, di bagian tombol delete ya. Nah, jadi tombol delete sudah, reset sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tombol pencarian. Nah, sebelum ke pencarian, maka di sini harus diisi dulu ya. Harus diisi dulu. Gimana cara ngisinya? Masuk ke review ya, di unprotect dulu ya. Yang kita klik di selnya dulu, masuk ke review, pilih unprotect. Terus di sini dimasuk lagi ke bagian developer, pilih design mode. Lalu Anda klik kanan, pilih properties. Nah, di bagian properties ini Anda cari yang namanya list filtering, karena kita mau mengisi di bagian combo box-nya. List filtering ini Anda isi dengan cell yang ada di sini nih. Nah, ini. Jadi kita isi dari W17 sampai dengan W18. Makanya di sini ya, saya klik di bagian list filtering ini terisi W17.2 W18. Itu isinya. Nah, jika sudah, maka langkah berikutnya adalah kita membuat codingnya. Codingnya ada di bagian tombol atau di modul 1.
Nah, di sini kita cari yang namanya coding apa tadi? Coding pencarian ya. Nah, ini dia sub cari data, copy sampai dengan nsub. Nah, ini. Klik kanan, copy. Terus di sini kita masukkan di bagian modul 1 ya. Klik kanan, paste, oke. Nah, setelah di paste, kita klik kanan di bagian sheet tombol ini ya. Klik assign makro, lalu pilih yang cari data, klik OK. Nah, di sini kalau Anda klik tadi ya, ini kita matikan dulu design mode-nya. Anda klik maka terisi yang ini. Kalau misalnya Anda masih kurang ya maka tambahkan aja di bagian bawah sini ya. Misalnya Anda tambahkan unit price ya. Nah, berarti di sini dia sampai dengan W19. Oleh karena itu di sini diganti ya. Ini Anda klik kanan lagi, pilih properties, ini diganti jadi W19. Oke, tutup ya, matikan design mode-nya. Ketika dijalankan ya dia terisi seperti ini. Oke ya. Nah, di sini kita coba mencari di bagian product name, kita ketik bola. Kita klik tombol search. Nah, di sini akan terisi. Ya, ini hasilnya. Ya, didapat dari sini. Nah, ini hasil yang tadi kita cari, dia masuk ke sini, hasil dari pencarian di sini. Ya, karena datanya cuma 1 gitu ya. Oke, itu di bagian pencarian sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya, di bagian scan QR code sini. Nah, di sini kita kita kasih perintah ya. Tadi di sini isinya adalah atau namanya adalah ini. Nah, ini ya barcode scan. Kita akan cari perintahnya di dalam modul 2. Nah, ini. Dalam modul 2 di sini bukan modul 2 ya, tapi di dalam modul sheet menu. Nah, ini. Di sini ada perintah yaitu ini, private sub barcode scan. Ini Anda copy sampai dengan nsub ya. Copy lalu masukkan ke dalam sini. Jadi Anda klik 2 kali ini, terus ini dipaste di sini. Nah, ini dihapus karena double. Ini juga dihapus. Oke. Terus dimatikan. Nah, sekarang ini kalau untuk menjalankan atau untuk menggunakan ya, ini tinggal Anda scan menggunakan alat scanner atau menggunakan HP seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Tapi sebelumnya Anda harus mendownload dulu yang namanya aplikasi ini. Nah, aplikasi barcode to server ini ya, barcode to PC ini. Nanti kalau misalnya tidak punya, akan saya kasih linknya di deskripsi video bawah sini ya. Terus juga harus mendownload di handphone masing-masing adalah aplikasi barcode scan to PC ya. Jadi namanya adalah barcode to PC. Itu yang harus Anda download, dan setelah di-download jangan lupa dihubungkan dengan satu WiFi ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, jika sudah, maka kita akan tes ini ya, kita akan coba, saya akan melakukan scanning ya menggunakan barcode scan. Nah, di sini saya akan menghubungkan dulu ya handphone saya dengan jaringan yang sama dengan komputer saya. Nah, jika sudah terhubung, di sini saya akan coba scan lagi, cuman nggak saya tampilkan ya, nggak saya tampilkan ke layar karena tadi sudah. Di sini akan saya scan. Sebelum scan Anda harus mengklik di bagian text box ini ya biar terisi ya. Nah, habis itu jangan lupa juga di bagian sebelum kita scan ya, saya tunjukkan dulu. Nah, di sini ada sel ya, sel ini berfungsi untuk menampung hasil scan yang ada di text box ini. Jadi dia akan nge-link hasilnya masuk ke sini. Nah, di sini pastikan dia nggak terkunci dengan cara Anda klik kanan, pilih format cell. Nah, terus di bagian protectionnya ini di bagian lock-nya dibuang. Ya, dibuang. Ya, terus habis itu baru boleh Anda dikunci, nggak masalah. Nah, misalnya kita kunci ya, klik OK. Nah, di sini kita klik di sini, baru kita scan. Misal saya scan di bagian bola ini ya. Ini nggak saya tunjukkan memang di videonya atau di sini karena sudah tadi. Saya scan. Oke. Nah, sudah masuk ya, sudah masuk. Ini sudah masuk, cuman di sini belum muncul ya. Nah, karena memang di sini dia rumus atau bagian di sini itu masih kosong ya, belum kita isi. Nah, nanti kita akan isi dengan menggunakan rumus.
Oke, yang penting dia sudah masuk ke sini ya, dan sudah muncul di sini untuk kodenya. Nah, sini kita akan buat rumus dulu di sini ya. Kita buat rumus dulu di sini. Kita ketik rumusnya simple aja pakai VLOOKUP ya, sama dengan terus ini terkunci. Kita buka dulu kuncinya, masuk ke review, pilih unprotect. Klik di sini lagi, kita ketik sama dengan VLOOKUP buka kurung. Anda klik sel yang ini ya, karena nggak bisa di sini saya ketik X berapa ini, atau saya klik di sini dulu deh. Saya tinggal arahkan ke sini pakai panah. Nah, di sini dia. Kok di sini? Harusnya di sini ya. Oke, nah seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Ini saya kasih warna putih ya, biar jelas. Nah, begini. Saya panjangin. Nah, sini sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu kita klik di sini, arahkan ke sini ya. Nah, gitu. Terus titik koma, baru kita blok tabel bantu ini ya. Tabel bantu kita blok dari sini, barang sini. Anda blok dari B sampai dengan J ya, karena sampai situ untuk kolomnya. Blok segini misalnya, nggak apa-apa, sebagai sampel. Terus tekan F4 untuk mengunci, lalu kita kasih 0 di sini ya. Nah, seperti itu, biar banyak nanti kalau misalnya datanya banyak. Titik koma, product name dia ada di kolom kedua, nanti kita masukkan 2, titik koma lagi 0, tutup kurung, enter. Maka di sini product name sudah terisi. Terus kita klik tombol kita copy ke bawah. Nah, di sini dia NA karena harusnya tadi kita kunci ya, yang di sini. Nah, ini diklik di bagian X6-nya, kita kunci, tekan F4, enter. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya di sini kosong ya, atau nggak ada datanya, kita juga supaya ini juga kosong ya. Misalnya nih, saya masukkan di sini 4. Nah, ini NA kan ya. Jadi harusnya dia kosong gitu, nggak ada gitu. Ini kita buat rumus tambahan di depan sini. Anda ketik if error buka kurung, lalu di sini kita kasih lagi titik koma, petik 2 kali, tutup kurung, enter. Nah, maka dia kosong seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita copy ke bawah. Nah, ini kalau saya hapus 4-nya, muncul bola voli semua, tinggal kita ganti ini. Kolom 2 jadi 3 ya. Terus kolom habis 3 4. Habis 4 5. Habis 5 6. Habis 6 7. Habis 7 8. Habis 8 9. Nah, ini. Nah, di sini dia date check-nya dia bukan tanggal tapi angka, kita ganti lewat sini. Ubah jadi date, short date. Nah, gitu. Terus ini kita ganti juga ya menjadi rupiah karena dia uang. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah ya, nah ini kita akan hubungkan sekarang ya. Nah, ini kita akan coba hubungkan. Saya scan lagi ya. Saya coba scan lagi. Oke, nah dia sudah masuk ya. Sudah masuk, cuma di bagian di bagian barcode-nya belum ya. Kita akan cek di sini. Reorder QR code. Nah, ini bukan ya. Ini berarti oh, ini salah ini. Nah, ini harusnya 0, ini harusnya 9, kebalik. Nah, ini dia. Oke, kita coba lagi. Saya scan lagi. Nah, dia sudah masuk ya. Sudah masuk, dan di sini juga sudah terisi otomatis karena di sini itu nge-link ke sini ke masing-masing ya. Nah, ini nge-linknya ke sini. Jadi saya kasih sama dengan klik yang kode ini X6. Nah, itu sudah saya hubungkan ya. Tinggal Anda, ini juga sama, ini juga textbox nge-link ke X7.
Ini juga sama ya, ngelink ke X9, X10 dan X11. Pokoknya dia ngelink di sini, di data sini gitu. Oke, nah kalau kita klik tombol reset, maka dia hilang semua gitu ya. Nah, itu di bagian ini ya, di bagian apa? Scan QR code-nya ya. Kita tadi mempraktekkan apakah berhasil atau enggak, ternyata sudah berhasil. Nah, berikutnya sekarang kita akan menghidupkan di bagian bawah sini atau di bagian samping sini, yaitu di bagian lock dan unlock. Nah, untuk lock dan unlock ini dia kita copy dari sini ya, dari apa? Coding modul 1 ini. Di sini ada sub kunci seed dan sub buka kunci. Tinggal kita copy, masukkan ke dalam modul 1 ya, taruh bawah sini. Oke. Baru Anda klik kanan locknya, pilih assign makro, lalu pilih yang kunci seed. Yang ini klik kanan, pilih assign makro, lalu pilih yang buka kunci. Oke, kalau Anda klik lock, maka terkunci sudah. Tapi kalau pilih unlock, maka nggak terkunci, seperti itu. Nah, ini adalah contoh sederhana ya tentang aplikasi input data barang yang dilengkapi dengan QR code yang bisa kita scan juga dan bisa kita simpan untuk hasil QR code-nya. Aplikasi ini bisa Anda pakai juga, Anda modif juga untuk misalnya mendata karyawan ya, atau mendata member. Jadi membernya mau Anda kasih QR code yang nanti bisa Anda scan ya bisa ya, yang penting Anda bisa memodifikasi gitu ya. Oke, demikian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat sekali lagi, dan sampai jumpa di tutorial video berikutnya.